Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kakak semua, sebelum kita memulai kegiatan kita kali ini, seperti mana biasa, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik kakak semua, saya tampilkan saya punya pembelajaran di layar. Baik kakak, kita mulai. Pelajaran kita pada malam hari ini adalah AN 4 refleksi aksi nyata. Maksudnya di sini refleksi aksi nyata itu adalah refleksikan apa yang kakak semua telah lakukan dan laksanakan pada saat rekaman dan pengiriman RPP. Yang berikutnya, seperti mana biasa kakak semua, bahwa dalam setiap kali sesi pertemuan kita harus kesepakatan bersama, memenuhi kesepakatan bersama, yaitu menyalakan kamera, matikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, absen bila bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Tujuan dari pembelajaran ini adalah kakak, ibu dan bapak diharapkan mampu: 1. Memahami pentingnya berbagi pengalaman, pembuatan praktik aksi nyata, dan melakukan refleksi. 2. Memahami konsep yang akan diterapkan dalam pembuatan aksi nyata. 3. Menganalisis dukungan, hambatan, dan tantangan dalam melakukan aksi nyata. Sedangkan agenda kita pada malam hari ini adalah tadi adalah tujuan, sekarang agenda atau apa yang dilakukan. 1. Melakukan berbagai pengalaman pembuatan aksi nyata dan refleksi secara bergantian. 2. Mengasosiasi apa yang sudah didapatkan dalam program PKG PJOK. 3. Menetapkan dukungan, tantangan, dan hambatan yang dialami saat melakukan aksi nyata. Sedangkan langkah-langkah agendanya yaitu 5 menit pertama pembukaan, pengingat kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi, dan penjelasan agenda kegiatan, di mana itu selama 5 menit. Sedangkan 30 menit berikutnya aktivitas 1, berbagi cerita pembuatan aksi nyata serta melakukan refleksi secara bergantian di dalam break room. 10 menit berikutnya menuliskan peran guru dan peserta didik dalam proses pembuatan aksi nyata di Jamboard. 25 menit berikutnya adalah aktivitas kedua, menganalisis dan memetakan dukungan, tantangan, dan hambatan saat melakukan aksi nyata.
15 menit berikutnya adalah sharing dan diskusi. 5 menit terakhir penutup, refleksi, dan foto bersama. Nah, ada pertanyaan, saya kira bisa dijawab ini satu persatu. Bagaimana praktik nyata yang Bapak Ibu terapkan? Apakah sudah berpusat kepada peserta didik? Silahkan kakak semua, saya beri waktu 6 menit untuk kira-kira apa jawabannya ini. Silahkan kakak. Mohon maaf Pak, bisa tampilan apanya ini bisa diperbesar sedikit? Begitu kak? Kelihatan? Tampilan materinya Gitu masih kak? sama Pak, kayak ya begitu baru bisa terbaca. Oke, siap. Silahkan kak. Oke, saya kasih waktu 6 menit. Silahkan yang lain. Nah, kalau bisa ini dijawab satu persatu. Karena Bapak atau kakak semua sudah melakukan ini, silahkan bisa dijawab satu persatu. Kira-kira bagaimana praktik nyata yang Bapak Ibu lakukan atau terapkan? Apakah sudah berpusat kepada peserta didik? Silahkan saya kasih waktu 6 menit. Ya, silahkan Kak Laji dulu yang pertama. Ya terima kasih Pak. Mungkin dari diri saya pribadi Pak tentang pelaksanaan aksi nyata selama ini, setelah melewati pembelajaran ini, saya menilai diri sendiri bahwa mungkin baru sekitar dia mengalami kemajuan sampai dekat-dekat 90%. Bahwa itu sudah mengarah pada berpusat pada peserta didik pembelajarannya. Kalau juga kurang tahu kalau misalnya penilaian dari pihak lain, tapi kalau saya nilai diri sendiri ada kemajuan. Yang kemarin itu saya menyatakan diri saya bahwa sekitar sekarang sudah berpusat kira-kira menuju ke 90% lah. Mungkin seperti itu Pak jawaban saya. Ya, terima kasih Kak Laji. Yang lain silahkan. Yang lain silahkan. Kak Maulid, Sartin atau Kak Murni. Karena kakak semua sudah melakukan pembelajaran videonya, kira-kira apakah kakak semua dalam pelaksanaan praktek itu sudah apakah sudah berpusat bagi para peserta didik? Silahkan. Silahkan Kak Murni atau Kak Sartin, Kak Maulid silahkan. Belum kita lanjut pada materi berikutnya. Silahkan Kak. Iya Pak, sedikit saya mungkin Kak. Silahkan Kak, silahkan. Terima kasih Sob. Mungkin saya mencoba menjawab dari apa yang saya telah melakukan
atau mengambil video tentang praktik aksi nyata kemarin. Setelah saya banyak mempelajari tentang modul-modul atau materi tentang praktik aksi nyata, Pak, setelah saya melakukan kemarin, saya telah mencoba saya sudah melakukan praktek berpusat kepada peserta didik. Selama ini saya mungkin sedikit kurang berpusat pada peserta didik. Setelah saya mempelajari banyak tentang materi-materi aksi nyata, kemarin itu saya melakukan banyak sebuah perubahan tentang proses pembelajaran, Pak. Mungkin itu Pak Kak yang bisa saya jawab. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Sartin. Kak Maulid mungkin, silahkan. Kak Maulid masih di Jakarta kayaknya nih posisinya. Atau Kak Murni, silahkan Kak. Kira-kira apabila Ibu atau Bapak melakukan praktikasi nyata, baik dalam pembelajaran PJOK maupun pelajaran yang lain, apakah kira-kira sudah berpusat kepada peserta didik? Silahkan Kak. Silahkan Kak Murni, silahkan. Ya, kedengaran suaraku Pak? Jelas Kak, lanjut. Ya, jadi terima kasih atas kesempatannya. Jadi berdasarkan modul-modul yang sudah kita pelajari selama ini, secara signifikan memang ada perubahan. Yang sebelumnya itu memang seperti pada saat waktu saya mengajar PJOK di sekolah ini, di SD 12 itu memang kebanyakan masih banyak monoton gitu. Nah, tapi setelah banyak kemudian ilmu-ilmu yang sudah dipelajari dari PKG ini, banyak alhamdulillah ada beberapa perubahan yang dilakukan, yang dimana dalam proses pembelajaran itu berpusat pada siswa. Jadi seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Kak Laji, Kak Sartin maupun Kak Murni, bahwa apa yang dikatakan itu semua, bahwa saya kira boleh saya katakan 90% sudah berhasil setelah mempelajari apa yang telah saya sampaikan. Insya Allah kan semua sudah mengertilah bagaimana itu pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Ya, terima kasih atas jawabannya. Jadi di mana itu kakak bahwa pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik itu bahwa peserta didik dapat melibatkan kita dapat melibatkan pendekatan pembelajaran yang menempatkan kebutuhan, minat, dan potensi peserta didik sebagai fokus utama. Adapun contoh-contohnya, jadi di sini bahwa itu menempatkan kebutuhannya, minatnya, dan potensi siswa itu sebagai fokus utama. Adapun contohnya praktik nyata yang diterapkan sehingga dia berpotensi kepada berpusat kepada peserta didik, yaitu pembelajaran pertama itu adalah contohnya pembelajaran aktif dan partisipatif, di mana itu memberikan ruang kepada peserta didik untuk berpartisipasi aktif secara diskusi, kelompok, presentasi, dan proyek kolaboratif. Maksudnya pembelajaran aktif dan partisipatif itu
yang pertama sudah tadi, yang keduanya itu mendorong peserta didik untuk bertanya dan menyampaikan pendapatnya. Itu adalah merupakan pembelajaran aktif dan partisipatif. Sedangkan yang kedua itu contoh praktik yang dapat diterapkan sehingga dia dapat berpusat kepada peserta didik yaitu pendekatan diferensiasi. Di mana pendekatan diferensiasi itu adalah yang pertama itu menyusun metode pembelajaran dengan gaya belajar masing-masing peserta didik, atau baik itu visualnya, auditorinya, dan kinestetiknya. Kedua itu memberikan tugas yang sesuai dengan tingkat kemampuan individu. Yang ketiga, penerapan pembelajaran berbasis PBL, Project Basis Learning, bahasa Latinnya atau bahasa Inggrisnya. Yang maksudnya itu memanfaatkan masalah nyata yang relevan dengan kebutuhan sehari-hari sebagai bahan pembelajaran, serta membimbing peserta didik untuk menemukan solusi melalui eksplorasi dan analisis mandiri. Dan yang keempat itu penggunaan teknologi dan media interaktif, di mana itu penggunaan media dan teknologi interaktif itu memanfaatkan aplikasi atau platform pembelajaran digital untuk membuat pengalaman belajar peserta lebih menarik dan relevan. Yang kelima, penilaian formatif dan umpan balik konstruktif, di mana itu memberikan penilaian secara berkala untuk membantu perkembangan peserta didik, memberikan umpan balik spesifik, dan membangun agar peserta didik dapat memperbaiki kekurangannya. Sehingga praktik-praktik ini memastikan bahwa pembelajaran tidak hanya bersifat satu arah, tetapi juga membangun kemandirian, rasa percaya diri, dan keterlibatan aktif peserta didik. Ya, saya kira itu penjelasannya secara sedikit. Baik kakak, kita lanjut. Sebelum menjawab pertanyaan, mari membayangkan sejenak beberapa hal yang mungkin terjadi di kelas-kelas kita. Di sini kakak, apakah saat ini kita lebih banyak suara peluit sebagai perintah gerak daripada suara guru saat pembelajaran? Dan yang kedua itu kakak, apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai perintah atau komando guru? Saya kira kakak ini sering terjadi pada kita, bahwa kita itu adalah selama ini dalam pembelajaran itu hanya berpusat pada perintah atau komando guru. Insya Allah ke depan kakak bisa merubah semua setelah selesai dari pembelajaran program PKGP juga diseminasi ini. Kakak semua bisa menerapkan bagaimana itu cara pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Baik kakak, kita melangkah pada aktivitas 1. Mari melakukan aktivitas berbagai cerita dan refleksi aksi nyata yang telah kakak lakukan. Baik kakak, silahkan difoto ini kakak. Di pertanyaan nomor 4, menuliskan peran guru dan peserta didik dalam proses pembuatan aksi nyata. Sekarang saya bagi 2 kelompok saja ini, karena di sini kita hanya orang. Saya bagi saja, saya saja. Kak Maulid sama Kak Laji, Kak Murni sama Kak Sartin. Saya bagi saya kelompoknya. Nah, saya lempar di kelompoknya masing-masing. Saya kasih waktu 30 menit lah.
Saya kasih waktu kali 40 menit. Silahkan menuliskan baik di Word atau di mana saja. Silahkan itu menulis peran guru dan peserta didik dalam proses pembuatan aksi nyata. Itu pertanyaannya, Kakak. Nomor 1 peran guru dalam pembuatan aksi nyata, dan yang kedua itu peran peserta didik dalam pembuatan aksi nyata. Kira-kira apa, Kakak? Silahkan Kak masuk di roomnya masing-masing. Silahkan Kak masuk di roomnya masing-masing. Buka Maulid, silahkan Kak masuk di roomnya.
Selamat datang kembali Kak di ruang utama. Sekarang kita lakukan secara bergantian dengan durasi waktu 5-7 menit tiap kelompok. Di sini tiap orang, tapi di sini kelompok saya bagi. Silahkan. Mungkin kelompoknya Kak Sartin dan Kak Murni dulu, silahkan presentasikan. Silahkan Kak, saya stopkan dulu nih presentasi ke. Silahkan Kak Sartin sama Kak Murni presentasikan hasil diskusinya tadi. Iya. Silahkan Kak. Kelihatan Kak ini? Aman. Silahkan. Ya, jelas Kak, jelas. Silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan peran guru dan peserta didik dalam pembuatan aksi nyata. Sebagaimana memang dalam pembuatan aksi nyata itu yang terlibat adalah guru dan peserta didik, sehingga aksi nyata itu bisa terlaksana. Nah, di sini mungkin saya akan nanti ditambahkan sebentar sama Bu Sartin. Di sini saya menjelaskan tentang peran guru. Yang pertama adalah guru sebagai sumber belajar. Guru sebagai sumber belajar di sini maksudnya adalah di mana guru itu sebagai
pure, maksudnya sebagai Ya. tempat untuk memberikan materi-materi berupa isi konten pembelajaran kepada siswa. Nah, yang kemudian kedua adalah guru sebagai fasilitator. Di sini maksudnya adalah guru yang memberikan fasilitas-fasilitas kepada peserta didik yang berhubungan dengan materi yang telah dikeluarkan. Jadi di sini misalkan kalau misalkan dalam sebuah proses pembelajaran PJOK, misalkan tema materinya tentang tentang senam melandai misalkan. Jadi di sini peran guru adalah bukan hanya sebagai sumber belajar, tapi juga memberikan fasilitas-fasilitas yang memadai, atau dalam hal inilah sarana-prasarana atau alat-alat yang bisa digunakan dalam praktek senam melandai itu. Yang ketiga adalah guru sebagai pengelola. Nah, jadi di sini guru yang sebagai pengelola kelas gitu. Jadi guru yang menentukan kapan pembelajaran akan dimulai dan mengelola manajemen waktu, dan kapan guru akan pembelajaran itu berakhir. Jadi yang menentukan itu adalah guru itu sendiri berdasarkan alokasi waktu yang sudah ditentukan di dalam RPP. Yang kemudian guru sebagai pembimbing. Nah, di sini guru yang berperan untuk membimbing peserta didik dalam melakukan praktek-praktek pembelajaran yang ada di dalam kelas. Nah, seperti itu. Kemudian motivator. Jadi motivator, nah di sini kan ketika dalam proses pembelajaran itu ada kegiatan pembelajaran yang di dalamnya itu memuat terkait dengan motivasi. Jadi guru memberikan motivasi sehingga guru itu peserta didik memiliki ketertarikan untuk belajar gitu, sehingga memang jadi guru itu bukan hanya sekedar memberikan ilmu atau pengetahuan akan, tetapi bisa sebagai motivator yang memberikan motivasi kepada peserta didik, sehingga peserta didik itu tertarik untuk belajar dan senang untuk belajar gitu. Jadi di sini bagaimana peserta didik itu dikondisikan untuk berada pada zona nyaman ketika sedang belajar. Kemudian guru sebagai evaluator. Hanya mungkin di sini kalau sebagai evaluator itu karena video saya agak cepat, hanya 12 menit, jadi di akhir pembelajaran itu tidak mencantumkan evaluasi. Akan tetapi mungkin kalau Bu Sartin itu ada gitu, pasti ada. Nah itu di sini peran sebagai evaluator itu memberi pada akhir pembelajaran itu kemudian ada yang namanya evaluasi. Evaluasi dalam bentuk apakah evaluasi dalam bentuk tertulis atau dalam bentuk alisan. Kalau PJOK itu sendiri baik mungkin lebih bagus dilakukan langsung prakteknya. Jadi kan kayak ada penilaian formatif dalam proses pembelajaran. Jadi evaluasi itu apa sih? Evaluasi itu sorry bisa saya ulang. Jadi kalau evaluator itu yang memberikan evaluasi, misalkan ada perbaikan, misalkan ada bukan kesalahan sih, misalkan ada kekurangan dari peserta didik melakukan praktik, mungkin bisa diperbaiki. Jadi yang memberikan evaluasi terhadap proses pembelajaran yang terjadi dalam kelas itu adalah guru itu sendiri. Jadi itu terkait dengan peran guru. Kemudian peran peserta didik mungkin bisa dijelaskan oleh Kak Sartin. Silahkan Kak, ganti-gantian. Silahkan Kak Sartin.
Oh iya, terima kasih. Tadi kamu sudah menjelaskan tentang peran guru dalam aksi nyata. Jadi yang kedua itu peran peserta didik dalam aksi nyata ini. Yang pertama, peserta didik terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Jadi dalam saya membuat video kemarin atau mengambil video kemarin, bahwasannya di situ di mana peserta didik dalam proses pembelajarannya itu uh, terlibat aktif, di mana saya mengambil materi tentang permainan bola voli. Di situ siswa melakukan passing bawah, jadi mereka terlibat aktif satu sama lain dalam proses pembelajaran. Nah, yang kedua yaitu peserta didik melakukan pembelajaran mandiri. Nah, uh, setelah melakukan yang kedua itu melakukan pembelajaran mandiri. Pembelajaran mandiri di sini setelah saya melakukan mencontohkan gerakan melakukan passing bawah, di sini siswa melakukan secara mandiri kira-kira gerakannya itu seperti apa. Nah, dasar-dasarnya melakukan passing bawah itu seperti apa. Jadi mereka melakukan secara mandiri satu persatu di depan dan dipraktekkan di depan teman-temannya. Nah, yang ketiga yaitu berpartisipasi dalam kolaborasi tim. Nah, setelah melakukan pembelajaran mandiri, di situ saya dalam video aksi nyata itu saya melakukan atau membagi sebuah kelompok atau melakukan sebuah kelompok di mana mereka secara berpasangan terus secara berpasangan dalam melakukan passing bawah sesama temannya, terus melakukan sebuah permainan di lapangan secara berkelompok juga. Terus yang terakhir yaitu memberikan umpan balik. Nah, umpan balik di sini siswa kira-kira dalam gerakan tadi siswa sudah paham apa yang dijelaskan dari guru tersebut. Itu mungkin Kak dari penjelasan kami. Ya, terima kasih ya kelompoknya Kak Sartin sama Kak Murni, bahwa apa yang dikatakan ini adalah sudah benar semua, baik itu peran gurunya ya, maupun peserta didiknya. Terima kasih. Saya sekarang ke kelompoknya Kak Laji sama Kak Maulid. Silahkan Kak. Silahkan tampilkan anunya. Ya, terima kasih Pak. Bisa kelihatan Pak? Bisa kasih besar sedikit Kak? Nah, caranya kasih besar ya. Ada itu Kak di sebelah kanannya Kakak itu ada tulisan 40% atau 30% sebelah kanannya. Dalam apa? Dalam laptopnya ya. Bukan itunya Kak yang yang diklik, tapi filenya Kakak. Jangan klik yang di dalam ini ya. Filenya Kakak yang diklik. Saya kira yang itu. Sudah bisa? Ya, lanjut Kak. Kira cukup. Ya, cukup. Baik Pak. Walaupun tadi saya hanya sendiri, enggak tahu Kak Maulid ini masih memantau atau bagaimana ini? Di masih Jakarta dia. Saya mencoba dengan berbagai keterbatasan, lalu saya coba menampilkan ini Pak.
Di sini saya membuat di Word ini dalam bentuk tabel saja saya buat, terdiri dari 2 item, peran guru saat aksi nyata dan peran peserta didik saat aksi nyata. Bagaimana cara kesanain? Buka filenya kakak, baru ada di itu. Oh iya. Ya itu kak. Saya buka satu-satunya file ini kalau begitu. Ya, yang pertama peran guru saat aksi nyata. Yang pertama itu guru sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran, di mana guru itu memfasilitasi apa-apa yang akan diajarkan dalam proses pembelajaran itu. Yang kedua, guru sebagai pendamping pembelajaran peserta didik. Jadi guru di sini hanya sebagai pendamping, mengarahkan, dan peserta didik itu sendiri yang melakukan sebagai pelaku dalam proses pembelajaran itu sendiri. Kemudian yang ketiga, guru sebagai motivator peserta didik dalam memaksimalkan peran peserta didik. Jadi di sini guru memberikan motivasi terhadap pelaksanaan pembelajaran itu dengan memaksimalkan peran peserta didik dalam proses pembelajaran. Kemudian yang berikut, guru merancang strategi dan lingkungan pembelajaran yang dapat menyediakan beragam pengalaman belajar. Jadi di sini juga guru merancang strategi bagaimana caranya strategi terhadap lingkungan pembelajaran itu yang dapat menyediakan beragam pengalaman belajar. Kemudian yang berikutnya, guru merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Jadi dalam pelaksanaan pembelajaran itu seringkali guru mengevaluasi apa yang sudah dilakukan, apakah sesuai dengan apa yang misalnya diberikan contoh atau bagaimana tentang pelaksanaan pembelajaran itu kepada peserta didik. Yang berikut, guru sebagai penuntun peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif. Jadi guru menuntun peserta didik dalam proses pembelajarannya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian yang berikut, guru memahami dan mengidentifikasi kebutuhan peserta didik dan menentukan aktivitas, materi, serta metode yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian yang berikut, peran peserta didik saat aksi nyata. Yang pertama itu sebagai pelaku pembelajaran, serta mereka dapat memutuskan gerakan-gerakan yang dilakukan, dan mereka juga yang melakukan dan mereka memberikan penilaian untuk perbaikan-perbaikan dalam proses pembelajaran. Yang berikut, peserta didik mempelajari dan melaksanakan pembelajaran yang diberikan oleh guru dan mengerjakan tugas saat pembelajaran. Kemudian yang berikut, peserta didik sebagai penilai dan pelaku pembelajaran. Jadi dalam pelaksanaannya, siswa itu sendiri juga bisa menilai, baik menilai dirinya ataupun menilai sesama teman dalam proses pembelajaran itu. Kemudian yang berikut, peserta didik sebagai peran yang aktif dalam pembelajaran. Yang berikutnya, peserta didik sebagai partisipatif yang mandiri, serta bertanggung jawab dan berpikir kritis dalam mencari informasi, disiplin, beretika, serta bekerja sama baik secara individu maupun secara berkelompok. Kemudian yang berikut, peserta didik sebagai pemberi masukan dan motivasi dalam pelaksanaan pembelajaran. Saya kira itu Pak yang menjadi pembahasan kami di kelompok 2. Lebih dan kurangnya ini mohon dimaafkan, hanya itu kemampuan kami untuk menyampaikan materi ini. Terima kasih Pak. Terima kasih Kak Laji dan Kak Maulid. Saya kira apa yang kakak presentasikan tadi adalah kakak sudah paham bahwa dalam
peran guru serta peran siswa itu terhadap aksi nyata sama yang kakak buat tadi, sama kakak yang presentasikan tadi, itu sudah menyangkut semua. Jadi saya kira kakak sudah mengerti tentang bagaimana perannya guru dan perannya peserta didik dalam pembuatan aksi nyata. Terima kasih atas presentasinya, baik Kak Murni, Kak Sartin, dan Kak Haji. Ya, baik Kak, kita lanjut ke berikutnya. Sudah kelihatan Kak? Belum? Sudah kelihatan di layarnya? Belum. Sabar, saya stop dulu, saya ulangi dulu. Belum Pak. Iya. Jaringan biasa. Baiklah, kita melangkah berikutnya. Sekarang kita melangkah pada aktivitas kedua kakak, yaitu adalah menganalisis dan memetakan dukungan, tantangan, dan hambatan yang terjadi pada pelaksanaan aksi nyata serta solusi yang ditawarkan. Jadi di sini kakak saya bagi lagi kelompoknya menjadi dua, sama tadi kelompok tadi. Di situ ada pertanyaan, analisis dan petakan apa yang menjadi dukungan, hambatan, dan tantangan yang Bapak Ibu hadapi saat melakukan aksi nyata. Tulis dulu apa hambatan dan tantangannya, kira-kira apa, serta solusi apa yang ditawarkan untuk meminimalisir hambatan dan tantangan yang ditemui. Saya kira ini Kak bisa dalam bentuk tabel kayak Kak Laji tadi. Silakan difoto di soalnya. Sekarang saya bagi lagi kelompoknya, saya kasih waktu 10 menit saja Kak, 10 menit saja, biar tidak terlalu banyak kalau bikin sebuah tabel apa-apa. Saya bagi lagi Kak kelompoknya, sama dengan kelompok tadi, tinggal dilanjutkan saja. Saya kasih waktu 10 menit saja Kak, atau dia 15, agak lama sedikit.
Silahkan Kak gabung di kelompoknya masing-masing.
Baik Kakak, sekarang kita mari berbagi tentang yang kerjakan tadi sama yang tadi kita presentasikan. Baik, kita kelompok Kak Laji dulu, silahkan Kak Laji. Ya, terima kasih. Saya tampilkan lagi atau saya bacakan saja, Pak? Saya Silahkan bacakan Kak. saja kalau begitu. Nggak apa-apa, dibacakan, dipresentasikan, nggak apa-apa. Hambatan, kendala, serta solusi dalam pembuatan aksi nyata. Yang pertama hambatannya, kalau saya ini hambatannya yang pertama tentang lapangannya. Lapangannya itu terlalu kecil, terlalu sempit untuk dibagi beberapa kelompok untuk melakukan kegiatan utamanya sepak bola. Jadi itu menjadi hambatannya. Solusinya itu dengan melakukan kegiatan yang hanya melibatkan bagaimana bentuk pelaksanaan dan tidak pada unsur bagaimana menendang bola secara keras. Maksudnya di sini saya bagi beberapa kelompok kecil dengan jarak antara satu dengan yang lain itu sangat pendek, sehingga dalam melakukan tendangan khususnya dalam sepak bola saya tendangan dengan menggunakan kaki bagian dalam itu hanya sekedar bagaimana cara melakukan, tetapi tidak menendang secara keras karena lapangan terlalu kecil. Nah, itu solusinya. Jadi disarankan saja untuk menendang secara perlahan, namun bentuk cara menendangnya itu yang kita lihat. Nah, itu solusinya. Yang kemudian yang berikut hambatannya mayoritas peserta didiknya adalah siswa perempuan, di mana siswa perempuan ini mereka beranggapan bahwa kami bukan pelaku sepak bola, sehingga dalam pelaksanaannya itu mereka kurang antusias dalam menerima pembelajaran, apalagi misalnya kalau mereka disuruh bermain bola atau menendang bola. Solusi yang diberikan dalam pelaksanaannya, kita sebagai guru memberikan pemahaman bahwa saat ini kalau kita berbicara tentang sepak bola, itu tidak lagi berpikir bahwa kegiatan itu adalah kegiatan laki-laki atau pria, serta dengan melakukan kegiatan itu akan membantu meningkatkan kebugaran jasmani. Jadi diberikan pemahaman tentang itu apa kegunaan daripada kegiatan ini. Kemudian kegiatan ini seharusnya sekarang ini bukan lagi kegiatannya hanya kegiatan laki-laki. Itu solusi yang diberikan. Kemudian yang berikut hambatannya adalah cuaca yang panas yang menyebabkan peserta didik itu cepat lelah. Solusi yang diberikan ini hanya memberikan waktu istirahat dalam beberapa saat dalam selang-selang waktu pelaksanaan dalam kegiatan utamanya tadi tentang sepak bola. Saya kira itu Pak yang menjadi hambatan serta solusi dalam pembuatan aksi nyata saya waktu baru-baru ini. Demikian Pak. Terima kasih Kak Laji, ya saya kira saya jelas. Ini merupakan adalah katanya orang curhatan dari berbagai masalah yang terjadi pada saat kita melakukan aksi nyata. Silakan kelompok Kak Sartin sama Kak Murni. Baik, terima kasih. Ya, silakan Kak. Kedengaran suara Kak? Jelas Kak, jelas. Ya. Di sini kami sudah membuat
sedikit ringkasan terkait dengan tantangan hambatan yang kami dapatkan ketika pengambilan aksi nyata. Yang pertama, kalau saya pribadi, itu kurangnya sarana dan prasarana sekolah terkait dengan pembelajaran PJOK. Jadi kalau di sekolah itu masih banyak alat-alat yang seharusnya digunakan atau mendukung pembelajaran PJOK itu hampir tidak ada. Seperti kemarin itu matras saja tidak ada, dan lain-lain. Solusi itu memang sekolah harus menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan guru untuk pembelajaran PJOK, meskipun bukan hanya untuk dalam pengambilan video, tapi untuk pelajaran-pelajaran PJOK selanjutnya. Yang kedua, tidak ada lapangan yang luas. Ini karena faktor renovasi, dan meskipun juga memang kalau sudah renovasi telah selesai, itu memang kalau di lapangan sekolah itu tempat saya mengajar itu memang kurang luas, sehingga untuk ukuran kayak permainan bola voli saja itu sangat terbatas sekali karena ada penambahan gedung. Jadi solusinya itu kalau untuk pada saat saya mengambil video itu, saya seperti yang disarankan juga ya, ke samping mengambil materi yang berhubungan yang yang tidak melibatkan lapangan, akan tetapi bisa digunakan di dalam ruang kelas. Jadi seperti itu. Kemudian ketiga itu kurangnya persiapan yang maksimal. Jadi kayak seperti kemarin itu saya memang kurang maksimal, sehingga dalam pembuatan video itu hanya berdurasi 12 menit lebih, dan itu memang kalau dalam proses pembelajaran sangat kurang sekali, karena tidak dalam kegiatan pembelajaran tidak memenuhi standar, belum memenuhi standar, karena memang kemarin itu bertepatan dengan ujian. Jadi sarannya atau solusinya itu memang dalam persiapan video ataupun pembelajaran dalam pembelajaran harus ada persiapannya supaya ketika kita mengajar itu maksimal begitu. Dan keempat itu karena saya mengambil kelas 1, jadi memang kondisi kelas 1 itu sangat, ini kelas 1 SD, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa yang masih ada sifat kekanak-kanakannya, begitulah. Masa transisi dari TK, sehingga yang di sini kayak tadi yang diharapkan telah berpusat pada murid atau student center, tapi secara nyata itu saya kebanyakan ngomong, meskipun sebenarnya ada feedback, ada timbal balik yang itu ditunjukkan juga kepada siswa melakukan gerakan, tapi lebih banyak bersuaranya guru karena memang posisinya kelas 1. Jadi seperti itu. Kalau dukungannya ada, dukungan itu ada dari dukungan teman yang itu kebetulan PJOK memberikan ruang dan waktu untuk diberikan kepada saya untuk melakukan praktek di kelasnya begitu. Itu kalau dari ini. Mungkin kalau ada yang ditambahkan dari Kak Sartin, mungkin saya persilakan. Silahkan Kak Sartin, mungkin ada tambahan. Baik, terima kasih atas jawabannya kali ini. Mungkin saya sedikit menambahkan Kak, dari apa yang menjadi pengalaman saya saat mengambil video tentang aksi nyata. Di situ dukungannya di situ peserta didik selalu selalu antusias Pak ketika saya ingin mengambil video tentang proses pembelajaran. Nah, juga di warga sekolahnya juga tentu memiliki full support untuk pada saat melakukan pengambilan video tersebut. Hambatannya di sini mungkin karena
pengambilan video begitu mempunyai durasi yang cukup panjang. Kebetulan HP saya juga memorinya kurang memadai, jadi saya mengambil video itu berulang-ulang bagaimana agar proses pembelajarannya itu sesuai dengan apa yang saya rancang di RPP. Ada yang pertama yaitu pendahuluan, inti, dan pendinginan. Makanya saya mengambil video itu hampir 1 jam. Nah, itu mungkin hambatannya yang pengambilan video digunakan keadaan tidak mendukung. Solusinya yang saya bisa ambil dari apa yang menjadi kendala-kendala tersebut, saya mungkin harus mempersiapkan lebih matang dan detail juga terkait apa yang saya akan lakukan atau apa yang proses pembelajaran yang saya akan berikan. Itu mungkin yang menjadi tambahan jawaban dari kelompok kami. Terima Ya, kasih. terima kasih atas presentasinya, baik itu Kak Laji sama kamu sama Kak Sartin, bahwa secara garis besar bahwa yang sering menjadi hambatan kita itu dalam pembuatan bukan hanya apa namanya video dalam pembelajaran PJOK, tetapi semua mata pelajaran itu adalah tantangan, adalah prasarana dan sarananya. Apalagi kita sebagai guru PJOK, yang kita sering hadapi adalah tantangan adalah sarana dan prasarana yang tidak mendukung atau yang tidak memaksimalkan mendukung terhadap pembelajaran. Itu yang sering yang terjadi. Seperti kita sarananya mungkin kalau sepak bola mungkin kita butuhkan bola sebanyak 5, mungkin yang disediakan oleh sekolahnya 2. Ya, itulah merupakan tantangan yang sering kita hadapi dalam pembelajaran PJOK ini, dan ini bukan hanya dalam pelajaran PJOK. Saya yakin pelajaran lain pun pasti seperti itu. Ya, terima kasih atas presentasinya semua. Ya, kita lanjut. Ya. Terima kasih atas kebersamaannya pada malam hari ini. Sebelum kita tutup pembelajarannya kita ini Kakak, karena kita ini sudah asik dalam bercerita tentang aksi nyata, saya yakin apa yang menjadi kendala-kendala aksi nyata dapat menjadi pelajaran bagi kita untuk kedepannya dalam bagaimana caranya kita memfasilitasi tadi itu yang berpusat pada mereka. Ya, terima kasih ya Kakak. Sebelum kita meninggalkan ruang virtual ini, saya ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaannya malam ini, dan selanjutnya itu adalah marilah kita berdoa, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini dapat bermanfaat bagi kita, terutama bagi siswa-siswa kita ke depannya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya stopkan dulu presentasi saya Kak. Silahkan Kak, kalau bisa aktifkan kamera, saya foto dulu sebagai bahan laporan saya. Silahkan Kak, atau tidak apa-apa, biar tidak dia. 1, 2, 3. Satu kali lagi Kak, satu kali lagi. Sabar. 1, 2. Oke. Pak, tidak boleh nomorkan katungan 1 jari. Saya stop dulu.